Halo Sobat Horor yang budiman, baik hati dan tidak sombong, kembali lagi bersama saya Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Masih dengan review film action yang syarat akan aksi gelut-menggelut, tembak-menembak, dan colok-mencolok. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang cukup jadul, tapi itu tidak mengurangi tingkat kebrutalan yang masih di atas rata-rata. Film itu sendiri berjudul Bad Boy tahun 1995. Yang dibintangi oleh Martin Lawrence dan Will Smith, menceritakan tentang dua orang polisi bagian divisi tepung jahat alias narkoboy yang berusaha menangkap salah satu bandar dengan sikap ceroboh dan kekonyolan mereka. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini agar video ini muncul di beranda YouTube Anda, sehingga hal itu bisa mencegah saya dari godaan membeli jam tayang. Santai bro, kita mau bikin konten tanpa beban aja ya. Jadi syukur terjadinya kudu udah butuh duit. Tanpa membuang waktu lagi, langsung saja kita simak videonya dan tetap di dia wae. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi yang bernama Mike Lowry dan rekannya yang bernama Marcus Burnett. Mike sendiri adalah seorang polisi yang tegas, tidak suka basa-basi, dan seorang yang perfeksionis. Dia juga seorang yang sangat terkagum-kagum dengan kecantikan seorang wanita dan cenderung mempunyai sifat yang playboy alias beki awewe. Berbanding terbalik dengan Mike, rekannya yang bernama Marcus mempunyai sifat yang sedikit ceroboh dan urakan. Namun dia adalah seorang yang setia kepada pasangannya. Tapi Anda jangan salah, ketika mereka sedang beraksi, kelemahan dan kekurangan mereka bisa menjadi kombinasi yang mematikan dalam menangkap penjahat. Karena mereka saling melengkapi satu sama lain, dan yang paling penting mereka mempunyai chemistry yang kuat sebagai rekan kerja. Hal itu dibuktikan ketika ada dua orang penjahat yang mencoba membegal mereka. Secara logika, seseorang harusnya takut ketika sedang berada di sebuah ancaman. Ya minimal guguplah. Namun hal itu tidak berlaku bagi Mike dan Marcus yang justru malah garot karena masalah mobil si Mike. Marcus menganggap bahwa mobil itu hanya mengundang para penjahat untuk merampoknya. Sementara Mike menganggap Marcus itu adalah orang yang kuno, yang tidak tahu akan mode zaman sekarang. Para penjahat pun sempat olok dengan kelakuan mereka, dan saat mereka ngahulang, saat itulah Mike dan Marcus mengambil senjata mereka dan membuat keadaan sekarang menjadi terbalik. Dan inilah budak bangor. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan sekelompok penjahat yang dipimpin oleh seorang pria bernama Faucet. Karena manggilnya susah, kita panggil saja dia Karyo. Terlihat mereka akan melakukan sebuah aksi, namun sebelum itu dia menembak seorang anak buahnya yang berpakaian polisi dan menghubungi 911. Dengan cepat polisi pun datang ke lokasi kejadian. Sementara itu Karyo dan anak buahnya mulai menjalankan aksinya. Mereka akan merampok sebuah gudang penyimpanan barang bukti narkoboy, dan ternyata aksi penembakan tadi adalah sebuah pengalihan agar polisi tidak mencium aksi mereka. Terlihat Karyo dan timnya adalah orang-orang yang terlatih dan sangat menguasai lapangan. Hal tersebut diperkuat dengan hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk mereka dalam menjalankan aksinya merampok semua narkoboy yang ada di tempat itu. Keesokan harinya kejadian itu menjadi trending topik di kalangan polisi. Semua polisi pun dibuat kalang kabut dengan kejadian tersebut, termasuk Mike dan Marcus yang dipanggil oleh atasannya untuk menyelesaikan kasus itu. Mereka pun diberi waktu 72 jam untuk bisa mencari pelakunya, sebelum nanti kasus ini diambil alih oleh DIA dan FBI. Tanpa membuang waktu lagi, Mike dan Marcus mulai mencari petunjuk dengan mendatangi semua informan mereka. Mereka pun mendatangi salah satu informan mereka yang bernama Jojo, yang merupakan bekas seorang pengedar. Namun mereka tidak mendapatkan informasi apa-apa karena Jojo sudah berganti profesi menjadi penjual seblak.
Karena tak mendapatkan informasi apa-apa, mereka pun kembali mendatangi informan lain yang bernama Max. Kita panggil saja dia Neneng. Berbeda dengan Jojo, informan di dunia narkoboy, Neneng adalah informan yang beraksi di bisnis esek-esek alias bisnis cerat-cerat-cerot. Di kantor polisi, Mike dan Marcus mendapatkan informasi tentang orang yang memasang ventilasi udara di kantor itu. Karena ventilasi itu digunakan para penjahat untuk masuk dan mencuri narkoboy. Namun saat sudah berada di rumah orang itu, mereka harus gigit jari, karena sang pembuat ventilasi sudah menjadi mayat karena telah dibunuh. Sepertinya para penjahat sudah memprediksi akan hal ini sebelumnya. Saat menyelidiki mayat itu, Marcus mulai merasa mual karena melihat kondisi mayat. Sementara Mike tampak tenang dengan keadaan tersebut. Mereka pun kembali garot karena ulah Marcus tersebut. My bad. Damn, miss. I'm calling him. Damn, man. Watch where you swinging a dead leg. Singkat cerita, kita melihat Neneng yang sedang ngobrol dengan Mami yang merupakan agen penyalur buat wanita seperti mereka. Dia pun meminta informasi tentang pria yang suka mengkonsumsi narkoboy sebelum melakukan ritual cerat-cerat-cerot. Untuk nantinya informasi itu bisa diberitahu kepada Mike. Setelah mendapatkan informasi orang yang dimaksud, Neneng mengajak temannya yang bernama Julie untuk mendatangi orang itu. Neneng juga mengatakan bahwa dia melakukan semua itu tak lain untuk Mike, yang secara gelagat tampaknya Neneng menyukai Mike. Tiba di rumah orang yang dimaksud, Neneng langsung dikejutkan oleh perilaku sang tuan rumah yang langsung nyosor ke arah Julie. Ternyata orang itu adalah mantan agen polisi yang bernama Eddie. Karena Julie merasa enak dengan kelakuan Eddie, dia pun meminta izin untuk pipis ke kamar mandi. Saat Eddie akan mulai pesta narkoboy, tiba-tiba Karyo dan anak buahnya datang ke tempat itu. Awalnya keadaan di tempat itu masih tenang. Namun saat Karyo menanyakan kemana 2 kilo narkoboynya yang hilang, Eddie mengatakan bahwa itu hanyalah jatah dari sebagian kecil hasil rampokan mereka. Namun Karyo tidak bisa menerima alasan itu. Mereka pun sempat berdebat. Kemudian Karyo menanyakan siapa wanita ini. Neneng pun menjawab bahwa dia hanyalah teman Eddie. Tapi Karyo tidak begitu saja percaya. Dari gelagatnya Karyo mengetahui bahwa Neneng ini adalah seorang informan. Sial bagi Neneng, dia pun dieksekusi Karyo dengan cara ditembak, hingga membuatnya tewas tersungkur ke atas meja. Setelah itu dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Eddie. Tanpa mereka duga, ternyata Julie melihat kejadian yang mereka lakukan. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa masih ada orang di tempat itu. Dengan bergegas mereka pun segera mengejar Julie untuk menangkapnya. Beruntung bagi Julie bisa kabur dari tempat itu walau harus menceburkan diri ke dalam kolam renang. Setelah kabur dari kejaran para penjahat, Julie pun menelpon kantor polisi untuk meminta perlindungan. Atas saran Neneng sebelumnya, Julie pun hanya mau berbicara dengan Mike. Tapi yang jadi masalah, Mike sedang tidak ada di tempat itu. Dan di sana hanya ada Marcus. Tak ingin kehilangan saksi pembunuhannya, Kapten polisi memerintahkan Marcus untuk berpura-pura menjadi Mike. Awalnya Marcus menolak karena ia tidak bisa berperan menjadi Mike. Namun karena ini situasi mendesak, akhirnya dia pun mau menuruti apa yang diperintahkan oleh atasannya. Dengan tingkah konyolnya, dia berbicara seolah-olah dia adalah Mike. Calm down. Now talk to me now. If she ever needed anything. Yeah. And she said if she... All right. Let's see if I can find Lowry. Hey, I can't go. It's gonna be all right. Hey, Mike's to the rescue. I'm on the way. Setelah mendapatkan alamat Julie, Marcus pun segera pergi untuk menemuinya. Namun saat sudah sampai di rumah Julie, tiba-tiba Marcus diserang oleh Julie menggunakan tongkat bisbol. Karena Julie tidak percaya bahwa dia adalah Mike. Marcus pun mengatakan jika dia tidak percaya dengan dirinya, maka hadapilah masalahnya sendiri. Akhirnya Julie pun mau tidak mau percaya kepada Marcus, karena ia tidak mempunyai pilihan lain. Saat mereka akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba
anak buah Sicario datang ke tempat itu untuk menangkap Julie. Beruntung Julie bisa kabur dari tempat itu dengan bantuan Marcus. Di tengah perjalanan, Marcus meminta Julie untuk pergi saja ke kantor polisi guna mencari perlindungan. Tapi Julie tetap menolak untuk pergi ke kantor polisi. Marcus pun bingung kemana dia harus membawa Julie, karena jika dia membawa Julie ke rumahnya, jelas hal itu sangatlah tidak mungkin. Akhirnya Julie dibawa ke apartemen Mike oleh Marcus. Saat sudah berada di apartemen Mike, Marcus mengatakan kepada resepsionis bahwa Mike sudah memberinya izin untuk memakai kamarnya. Namun si resepsionis tidak percaya begitu saja. Sambil melihat ke arah Julie, sang resepsionis pun mengatakan, "Jangkrik, bos." Marcus pun paham dengan yang dimaksud oleh si resepsionis. Dia pun diberi sogokan oleh Marcus agar mau memberikan kunci kamar Mike. Dengan nyeletuk, si resepsionis kembali mengatakan, "Ayak meren sacolek mah." Keesokan harinya, Mike pun akhirnya muncul juga di kantor polisi. Marcus ambek-ambekan kepada Mike yang tak menghubunginya seharian. Kemudian atasan mereka menyuruh untuk tetap mengawasi Julie. Dan Marcus harus tetap berpura-pura menjadi Mike, sampai mereka menangkap Sicario alias si gembong narkoboy. Mike pun bingung dengan apa yang sudah terjadi. Siapa Julie dan kenapa Marcus harus berpura-pura menjadi dirinya. Sang atasan pun menjelaskan bahwa dia telah mengamankan seorang saksi pembunuhan neneng, yang nantinya bisa menuntun mereka kepada Sicario. Dan saat Mike menanyakan di mana saksi itu sekarang, Marcus pun menjawab kalau sekarang saksi itu ada di apartemen Mike. Jelas hal itu membuat Mike jengkel, dan kegarotan antara mereka pun kembali terjadi. Hey, listen, how about you just add some chimps, okay? We can have a carnival. As far as I know. Gee, I had to stash her somewhere. Her and a dog. Stuff, please. Can you please? You don't receive. Shut up. Namun mereka diancam oleh atasannya. Jika mereka tidak bisa bekerja sama dan mementingkan ego masing-masing, mereka akan dimutasi jadi hansip menggantikan bapaknya si Ucup di film Sopo Jarwo. Untuk menjalankan misinya, Marcus pun berpura-pura mendapatkan tugas di Cleveland dan meminta izin kepada istrinya untuk bisa pergi. Sementara Mike akan menggantikan Marcus untuk menjaga istri dan anak-anaknya. Saat di apartemen Mike, Marcus memperlihatkan wajah-wajah orang yang ada di database kepolisian. Kemudian Julie pun menunjuk satu orang anak buah Sicario yang bernama Noah. He was there in the room. That's the guy. Mereka pun segera mencari arsip tentang orang yang bernama Noah. Selain mencari arsip tentang Noah, Mike pun mencari arsip tentang Eddie kepada seorang wanita yang bernama Francine. Namun sayang, dia tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa, karena arsip itu tidak bisa ditembus. Singkat cerita, mereka mendatangi sebuah diskotik tempat Noah biasa kongkow. Mereka pun mulai mencari Noah di tempat itu di antara orang-orang yang sedang party jedak-jedug. Agar lebih mudah dalam pencarian, mereka memutuskan untuk berpencar. Saat berada di toilet, Marcus diserang oleh anak buah Sicario yang tampaknya sudah mengetahui kedatangan mereka. Beruntung Marcus bisa menghadapi mereka. Merasa ini sudah kagok asor, mereka pun memutuskan untuk segera menangkap dan membawa Noah. Tapi tanpa diduga, Julie datang menyusul mereka ke tempat itu. Sehingga mereka kembali merubah rencana untuk menyelamatkan Julie terlebih dahulu. Karena jika Julie terbunuh, maka Sicario kemungkinan bisa lolos dari hukuman karena tidak adanya saksi. Mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu menggunakan mobil yang berisi cairan kimia. Di dalam mobil, Marcus dan Mike masih sempat-sempatnya garot gara-gara Mike yang salah memilih mobil yang lambat dan penuh dengan bahan peledak. Namun Mike yang sedikit pintar memanfaatkan bahan kimia itu untuk meledakkan mobil musuhnya. Alhasil mereka pun berhasil meledakkan mobil itu. Namun mereka tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa karena Noah terbunuh dalam ledakan mobil itu.
Saat berada di apartemen Mike, Marcus terlihat gugup karena tingkah Julie yang gogoleran di dekat Marcus dengan hanya mengenakan pakaian minim. Kemudian mereka pun membicarakan Mike yang di mata Julie dia adalah pria sempurna. Julie pun mengatakan bahwa istri Mike pasti sangat beruntung mempunyai suami seperti dia. Yang padahal kita tahu bahwa Mike sedang berpura-pura berperan sebagai Marcus karena masalah pekerjaan. Dalam hatinya Marcus pun membenarkan apa yang dibayangkan oleh Julie. Karena Marcus ini seorang yang sedikit cemburuan, dia pun sempat kepikiran dengan perkataan Julie. Takut terjadi apa-apa antara Mike dengan istrinya. Kemudian Marcus pun menelpon rumahnya. Saat diangkat, Marcus mendengar istrinya mengatakan sesuatu yang terdengar ambigu. No, come on, Mike. Mike, put it back in. I cannot believe you took it out. Yang padahal mereka sedang melihat foto Marcus zaman dahulu. Namun hal itu terdengar lain di mata Marcus. Tanpa membuang waktu, Marcus langsung pergi menuju rumahnya dengan membawa Julie. Dia pun mengendap-endap di rumahnya sendiri untuk memastikan keadaan yang sebenarnya. Saat Marcus akan masuk ke kamar istrinya melalui plafon, tanpa sengaja dia terpleset dan jatuh. Tentu saja hal itu menimbulkan keributan. Mike yang mendengar hal itu langsung keluar dan mengeceknya. Dia pun sempat menangkap Marcus yang dikiranya adalah seorang pencuri. Namun alangkah terkejutnya Mike bahwa orang yang ditangkap itu adalah Marcus. Setelah dijelaskan, akhirnya Marcus mengakui kesalahannya yang hanya karena rasa cemburu. Hey, what is wrong with you? Di kantor polisi, kita melihat salah satu anak buah Karyo tertangkap dan sedang diinterogasi. Dia pun dipaksa berbicara siapa dalang dari semua ini. Setelah mendapatkan sebuah nama, kemudian Mike dan Marcus menemui Jojo untuk mengorek informasi yang lebih dalam lagi. Jojo pun hanya bisa memberikan sedikit informasi yang diketahuinya. Berbekal informasi dari Jojo, mereka pun menyelidiki sebuah gudang bahan kimia yang nampaknya digunakan sebagai bahan tempat ekstraksi narkoboy. Di rumah Marcus, kita melihat istrinya mengetahui kebohongan Mike tentang tugasnya di Cleveland. Yang pada kenyataannya, Marcus sama sekali tidak pergi ke Cleveland. Sang istri pun mencari Marcus yang pastinya bersembunyi di apartemen Mike. Saat berada di sana, Julie menyambut istri Marcus dan mengetahui bahwa selama ini Mike adalah Marcus dan Marcus adalah Mike. Julie pun pergi dari tempat itu karena dia merasa dibohongi. Dan Marcus harus berhadapan dengan istrinya karena sudah membohonginya. Dengan bebelengepan, Marcus pun menjelaskan kepada istrinya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, Mike mengejar Julie agar tetap mau bekerja sama. Tapi saat berada di lobi, tiba-tiba Karyo datang ke tempat itu dan menembaki mereka. I don't want to hear. I don't care. Dia pun berhasil membawa Julie. Kemudian Mike berusaha mengejar mereka disusul dengan Marcus yang mengikutinya. Pada akhirnya mereka pun berhasil lolos dengan membawa Julie sebagai saksi utama. Dan langkah Mike dan Marcus untuk mengadili Karyo tampaknya menjadi semakin sulit. Setelah menyandra Julie, Karyo pun menelpon kantor polisi dan memperingatkan untuk tidak mengganggu transaksi mereka, atau dia akan menembak Julie. Mike pun sempat emosi mendengar ancaman si Karyo, dan mau tidak mau mereka harus cepat bergerak untuk menyelamatkan Julie. Ditambah dengan pihak DIA yang mendesak mereka untuk segera menyelesaikan kasusnya dalam 4 jam ke depan, atau kasus ini akan diambil alih dan mereka semua akan tamat. Mereka pun mulai bergerak dengan bantuan salah seorang tahanan yang bernama Fletcher. Dia adalah tahanan yang ahli dalam membajak komputer. Setelah berhasil masuk ke database kepolisian dan menemukan informasi tentang Eddie Dominguez, mereka sama sekali tak menyangka karena Eddie Dominguez adalah pacar dari Francine. Itulah sebabnya dia tidak mau membuka data tentang Eddie, karena selama ini dia terlibat dalam upaya pencurian barang bukti di kantor polisi. Francine pun diinterogasi oleh Mike dan Marcus supaya berbicara sampai di mana keterlibatannya.
Setelah ditelusuri, ternyata Franchan diancam dengan foto tak senonohnya yang akan disebarkan jika tidak memberikan informasi. Sehingga dia memberikan informasi kepada Eddie Dominguez. Namun dia memberikan nomor telepon Sicario kepada Mike dan Marcus agar mereka segera menangkapnya dan membebaskan Julie. Dengan nomor itu, mereka berhasil melacak telepon Sicario dan mengetahui di mana lokasi transaksinya. Dengan hanya beranggotakan 4 orang, mereka pergi ke tempat transaksi untuk menggagalkannya. Tanpa permisi lagi, mereka menabrakkan truk sampah hingga membuat kekacauan di tempat itu. Di tengah kekacauan, Marcus melihat Julie yang akan ditembak oleh Cario. Namun beruntung Marcus bisa menyelamatkannya walau harus tertembak di bagian paha. Sementara itu, dengan senjata shotgun level 1, Mike mulai menembaki anak buah Cario. Tapi sayang Sicario bisa mabur dari tempat itu menggunakan mobil. Tapi mereka tidak tinggal diam begitu saja. Mereka pun mengejar Cario menggunakan mobil Mike. Saat keadaan terdesak, kemampuan mengemudi Marcus tiba-tiba menjadi hebat. Mereka pun berhasil membuat mobil yang dikendarai Sicario menabrak pembatas. Dan saat Cario akan melarikan diri, tanpa diduga Mike menembak kakinya, sehingga membuatnya tidak bisa kabur dari tempat itu. Di saat semuanya seakan sudah berakhir, tiba-tiba Cario mengambil pistol yang disimpan di pinggangnya, dan akan menembak Marcus. Tapi secara tidak terduga, Mike mendahului menarik pelatuk dan menembak ke arah Sicario hingga membuatnya modar. Dengan modarnya Sicario, maka film pun berakhir. Jadi itulah guys alur cerita film Bad Boy. Filmnya cukup menghibur dan enak ditonton. Apalagi chemistry antara Martin Lawrence dan Will Smith itu top banget di film ini. Untuk pembahasan selanjutnya masih akan membahas tentang sequel film Bad Boy 2, yang tentunya dengan cerita yang lebih menarik. Dan tak bosan-bosan saya mengingatkan kepada sobat Koream semuanya untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel saya cepat berkembang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan tetap di DIY.